Oke, baik. Di sini bersama saya dengan Perdana Silahi. Saya dari tim es krim Soagi. Ini mana es krim Soagi adalah es krim yang sehat, berbahan utama dari susu kedelai, ekstrak jahe, dan madu sebagai pemanis alami. Ini mana es krim Soagi adalah produk inovatif yang berbahan dasar dari ketiga bahan yang tadi. Ini mana eh, es krim Soagi ini adalah eh, termasuk kategori produk pengolahan pangan yang usaha es krim Soagi ini yang termasuk dengan kategori pengolahan pangan ini seharusnya sudah wajib memperhatikan kehalalan dari produk kami es krim Soagi, yang mana es krim Soagi menargetkan konsumen umum termasuk masyarakat muslim. Maka dari itu kami juga harus memastikan kehalalan dari produk kami, bukan hanya memperhatikan nilai tambah dan kesehatan dari es krim kami, tetapi juga harus memperhatikan aspek halal dari produk kami tersebut. Terus kemudian dalam kehalalan es krim Soagi ini ada 3 bahan utama yang kami gunakan seperti susu kedelai. Susu kedelai ini tentu saja harus kami ketahui bagaimana pembuatan susu kedelai, bagaimana prosedurnya dengan baik, memenuhi aturan regulasi halal yang sudah ada. Kemudian memperhatikan kemungkinan adanya bahan penambahan dari pembuatan susu kedelai tadi. Terus kemudian alat yang digunakan untuk membuat susu kedelai tadi juga harus diperhatikan, yang dimana titik kritis dari pembuatan ataupun bahan baku susu kedelai tadi, yaitu adalah harus kami ketahui dari sisi penambahan dan juga proses pengolahan dari pembuatan susu kedelai tadi. Kemudian madu, dimana madu ini juga termasuk dengan bahan nabati, yang dimana pada umumnya madu inilah halal selama bahan madu ini tidak tercampur dengan bahan-bahan non halal, dan juga proses pemanenan dan pengemasannya bersih, dimana kami menggunakan merek ternama dalam madu ini seperti madu TJ, itu sudah terverifikasi halalnya dan sudah ada nomor halalnya. Jadi untuk titik kritisnya ini mungkin hanya di penyimpanan saja untuk kami agar tidak terkontaminasi dengan bahan non halal lainnya. Terus kemudian ada jahe atau ekstrak jahe, dimana kami mengekstraknya, dimana jahe ini memiliki beberapa tahapan, yang dimana kami gunakan seperti pengupasan jahe, terus kemudian pemblenderan jahe, terus kemudian proses pemerasan ataupun membuat ekstrak jahenya. Di situ dari tahapan tersebut pastinya walaupun jahe ini bahan nabati yang sudah halal, tetapi jika dalam proses kami ini ada unsur tidak halalnya, pasti hasil akhirnya juga tidak halal. Jadi kami memperhatikan, dan titik kritisnya itu adalah penggunaan dan kebersihan alat yang kami gunakan. Jadi alat yang kami gunakan itu harus benar-benar bersih dan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan non halal, agar tentunya hasil dari ekstrak jahe yang kami hasilkan itu juga halal. Terus dengan bahan-bahan lainnya yang penambahan seperti vanili, minyak kelapa, terus kemudian ada air putih, terus kemudian adanya juga es batu dan lain-lain. Itu juga hal yang paling kami perhatikan, karena ini memiliki banyak komponen bahan, dan tentunya harus kami perhatikan kehalalan dari bahan-bahan yang kami gunakan, agar nanti hasilnya juga dapat disertifikasi halal. Terus kemudian setelah pemastian dari bahan-bahan dan alat yang kami gunakan itu, dalam proses pembuatan es krim Soagi itu pertama itu adalah pembuatan whipped cream. Pembuatan whipped cream ini dari susu kedelai yang dimana kami olah, dan kami buat whipped creamnya. Terus kemudian penambahan ekstrak jahe, terus kemudian pencampuran bahan, pembuatan adonan es krim. Dari situ
setelah proses pembuat adonan es krim itu kami akan masuk ke dalam cup es krim. Setelah itu kami melakukan pembukuan dalam freezer. Nah, setelah itu kami bisa memasarkannya dalam sistem jaminan halal. Dalam aturannya itu semua proses tersebut harus terdokumentasi dengan baik dan juga dilakukan secara konsisten. Dan juga tentang aturan alat dan juga bahan-bahan tersebut haruslah sesuai dengan aturan dan standar yang ada. Maka dari itu es krim Soagi juga menerapkan hal tersebut. Kami mendokumentasi tiap proses produksinya dan juga dilakukan secara konsisten. Dan juga setiap alat dan bahan yang kami gunakan itu kami cek dan kami pastikan kehalalnya. Dari beberapa proses dan tahapan pembuatan es krim tadi, mungkin ada titik kritis yang sangat mungkin terjadi kontaminasi bahan tidak halal, yang dimana itu mungkin dalam proses pencampuran bahan-bahan tadi untuk membuat adonan es krimnya. Mungkin di situ harus kami perhatikan bahwasannya semua bahan yang kami gunakan itu, terutama bahan-bahan yang kecil-kecil dan sedikit-sedikit itu juga harus diperhatikan, seperti vanili, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Walaupun berbahan nabati, tetapi kami harus tahu bagaimana sertifikasi dan kehalalan dari produk tersebut. Jadi kami harus periksa nomor halal dari bahan-bahan yang kami gunakan. Dan disitulah titik rentannya yang kami perhatikan dan selalu kami kontrol dengan baik dalam pencampuran bahan-bahan tersebut untuk membuat adonan es krimnya. Karena ada banyak tambahan ataupun banyak campuran dari bahan-bahan lainnya. Kemudian tim halal yang ada di es krim Soagi ini, walaupun kami ada 5 orang, kami ada juga tim halalnya, yang dimana itu ada 1 orang kami tunjuk sebagai penanggung jawab kehalalan dari produk kami. Dan juga ada juga pengendalian bahan-bahan dari bahan baku. Kami harus mengetahui bahan baku kami halal atau tidak, sumber pembelian dari bahan baku tersebut, terus kemudian catatan dalam pembelian bahan baku, serta penambahan bahan apa yang kami gunakan. Itu harus terstandarisasi kehalalannya. Kemudian ada prosedur produksi kami, yang dimana kami sudah membuatkan prosedur produksi, yang dimana dari tahapan awal pengecekan bahan baku, kemudian pembersihan alat, hingga akhir nanti itu es krim Soaginya sudah selesai. Itu dari semuanya itu harus kami perhatikan agar bisa memenuhi regulasi standar halal. Dari prosedur kami itu, sepertinya dari prosedur pembuatan es krim kami itu, kami sebenarnya sudah melakukan audit halal secara internal untuk tim kami, yang dimana kami selalu mengecek bahan-bahan yang kami gunakan, kebersihan alatnya harus kami ngecek, memastikan SOP sudah dijalankan atau tidak, terus kemudian mencatat semua apa hal yang harus perlu dievaluasi dan apa hal yang perlu diubah di produksi berikutnya. Dan juga kami juga menggunakan ataupun dalam proses produksi kami menggunakan perlengkap atau APD dalam produksi kami, seperti adanya masker, kemudian sarung tangan, dan juga penutup kepala. Penutup kepala itu sewaktu proses penyampuran bahan-bahan saja kami gunakan. Sekian video penjelasan saya mengenai sistem jaminan halal pada studi kasus es krim Soagi, dimana saya salah satu sebagai timnya. Mungkin sekian saja. Mungkin jika ada pertanyaan dan hal yang dibingungkan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya Pradana Silahi pamit undur diri. Terima kasih.